Hai Sobat Zai, kembali lagi di channel Zona Hijau Indonesia. Pada episode kali ini, kita mau berbincang-bincang nih mengenai kopi, biji kopi. Masyarakat Indonesia pasti nggak asing lagi dengan namanya kopi ya. Karena di mana-mana pun, di teman tongkrongan pun, kita pasti menemukan banyak sekali minuman kopi. Saat ini saya sedang bersama Ibu Karin, ya, selaku owner dari toko kopi Nyonya Manis. Kita mau berbincang-bincang dulu nih mengenai Nyonya Manis ini. Toko Nyonya Manis ini nih sudah berdiri sejak kapan ya, Bu? Toko Kopi Gayo Nyonya Manis ini berdiri sejak idenya 2014 lah, pertengahan lah ya. Terrealisasi itu kira-kira 2015 awal. 2015 awal. Tahun ini masuk tahun ke-8. Sudah 8 tahun ya. Bukan waktu yang singkat. Boleh cerita nggak sih nih gimana sih awal berdirinya toko Nyonya Manis ini? Itu kisahnya agak unik ya. Oh. Karena kisahnya itu saya tuh basicnya aslinya bukan di kopi. Pertama kali saya datang ke Aceh itu saya sebagai toko bake shop. Awal mulanya dari kelontong, lalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, ternyata butuh bahan-bahan kue. Jadi saya berkembang jadi toko kelontong dan bake shop, bahan-bahan kue. Ketika suatu hari saya lagi bersungut-sungut itu sama anak buah saya, ada yang buat salah, banyak yang buat salah atau bikin saya bad mood gitu ya. Saya lagi bersungut-sungut itu banting-banting laci uang itu saya banting-banting. Saya bilang, aduh Tuhan, apa sih yang bisa dibanggakan dari daerah ini gitu? Kasih tahu aku satu aja. Apa gitu, karena dari sumber daya manusia, dari yang lain-lain itu aku agak shock gitu ya, karena beda budaya dengan di sini. Saya kan datang dari sini, hijrah ke sana dan mencoba usaha di sana. Saya agak shock dengan kultur orang-orang di sana gitu ya, kebiasaannya gitu. Saya bilang kurang enak gimana gitu. Jadi saya bertanya Tuhan, apa sih lagi ngedumel gitu? Apa sih bisa dibanggain di sini gitu? Dari sumber daya manusia kah? Atau dari sumber daya alam kah? Apa gitu? Yang saya tahu di situ dekat pantai, dekat sungai Tamiang itu terkenal ya. Saya kan di Aceh Timur posisinya waktu itu. Lalu sekian berapa? Kira-kira 20 menit kemudian saya di hati saya ada suara gini, ada gitu. Apa Tuhan, aku bilang? Ada anakku, katanya. Apa? Kopi. Hah? Kopi? Aku bilang. Saya nggak pernah dengar ada kopi yang terkenal gitu di daerah sini. Saya nggak pernah dengar. Terus saya tanya sama pegawai di toko, emangnya di sini ada kopi di daerah Aceh? Ada, katanya. Terkenal Kak, dia bilang. Wow. Oh ya? Di mana? Saya bilang, kok saya nggak pernah tahu gitu. Di Takengon, katanya. Takengon. Setelah saya searching di Google itu, Takengon itu dari sini berapa lama ditempuh gitu? Ya, kira-kira 8 jam. Oh, berarti jauh juga ya. Saya bilang, di daerah mana itu gitu? Itu masuk Aceh mana gitu? Oh, itu Aceh Tengah gitu. Dan katanya kopinya terkenal gitu. Saya belum pernah dengar dan saya belum pernah tahu. Saya pikir-pikir penasaran ya. Karena saya tutup toko bahan kuenya itu sekitar jam 10 malam baru beres. Jam 12 malam itu saya berangkat. Waktu itu lagi longsor saya berangkat dan kita cari. Waktu itu belum ada Google Map ya. Kita cari-cari ini jalannya kemana ya? Pokoknya jalan aja lah. Ya di sana tuh jalannya gelap, nggak ada lampu jalan. Jadi kalau kita berangkat jam 12 malam nyampe sana kira-kira matahari udah terbit lah ya gitu. Suatu kali saya akhirnya sampailah paginya sebelum matahari terbit itu saya udah sampai di daerah namanya Takengon. Cuman kan kemana, kebunnya di mana saya nggak tahu. Singkat cerita, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang pengekspor kopi-kopi Gayo ini. Yang bagian ekspor ke Jepang, ke Eropa, ada juga yang ke benua-benua lainnya. Tapi kopi ini mereka nggak bisa jual ke saya domestik.
karena mereka sudah taken kontrak gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketemu jalannya untuk membeli kopi-kopi kualitas ekspor ini untuk saya jual retail domestik. Nah, akhirnya sampai bikin merek apa-apa semuanya, jadilah namanya Kopi Gayo Nyonya Manis. Oh, unik juga ya, berawal dari nol ya, dari banting-banting laci. Iya, akhirnya ketemu ide ya dari Nyonya Gayo Manis ya. itu. Gitu. Tapi memang basicnya sebelum kami ada berangkat ke Aceh, dari zamannya opa, oma saya, mami saya, zaman dulunya itu adalah pemain kopi. Pemain kopi, dan kita udah lama nggak main kopi gitu, karena kita pikir kita udah dagangannya udah ganti. Ya. Dan suatu hari Tuhan ingatkan kopi katanya. Oh ya, jadi buat saya nggak terlalu asing lah ya, nggak terlalu asing karena itu basicnya secara otodidak sudah ada gitu, nggak terlalu asing buat saya. Jadi dari awal kopi, sekarang balik lagi ke kopi ya. Balik lagi ke kopi. Iya, gitu ya. Jadi unik juga nih sejarahnya nih. Oke, untuk toko Nyonya Manis ini bukanya jam berapa? Kita ada rata-rata buka jam 8 pagi. Ada yang sampai jam 9 malam, ada yang sampai jam setengah 10, ada yang di sini sampai jam 8. Karena lihat-lihat situasi ya. Oke. Untuk harinya? Setiap hari buka. Setiap hari buka ya? Ahad pun juga buka ya? Buka. Oke, berarti dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam untuk yang di cabang ini ya? Iya. Oke, dan untuk cabangnya sendiri nih, sudah dibuka berapa cabang ya? Sampai hari ini, Sampai detik ini. dengan jatuh bangunnya yang masih tetap buka sampai hari ini ada 4. Sebelumnya ada 5 sih, tapi yang satu itu di Medan karena saya nggak bisa kontrol juga. Saya lebih pilih belain untuk yang di sini. Di sini. Di mana aja itu? Jadi ada di Kota Kuala Simpang, ada di Kota Langsa, di Bekasi ada di Tambun, dan ini satu ini di Jababeka, kawasan industri. Berarti yang di Bekasi ini 2, yang di Aceh juga 2 ya? Iya. Berarti 4 totalnya ya. Udah lumayan ya. Berarti sudah 4 cabangnya nih. Merintis ya. Dari merintis 8 tahun sampai detik ini sudah 4 cabangnya. Dan untuk Nyonya Manis ini ada penjualan apa saja nih? Untuk merek Nyonya Manis saat ini kita menjual hanya biji kopi, roast bean kopi. Roast bean kopi utamanya adalah Gayo. Tapi ada juga Sumatera Utara, ada juga Toraja, Sulawesi, ada juga Lampung. Mungkin nanti karena di sini yang di Jawa Barat kan saya baru ya, karena banyak orang-orang Pertamina yang di Aceh itu selalu membeli oleh-oleh untuk dibawa ke Pulau Jawa. Jadi kita pikir buka di Pulau Jawa deh gitu kan. Oh iya. Jadi mungkin nanti akan dilihat pangsa pasarnya, saya mungkin akan melengkapi dengan kopi-kopi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Kedepannya. Saat ini masih semuanya Gayo dan Sumatera Utara. Sulawesi ada juga sih, Toraja, Lampung ada juga. Di Sumatera dan Sulawesi lah ya, gitu ya. Iya. Oke, boleh cerita sedikit nggak sih? Kita kan sebagai pencinta kopi nih, ya taunya hanya kopi ya diseduh gitu ya, dari bubuk, udah diseduh jadi air, nunggu tubruknya turun tuh, habis itu kita minum, kita nikmatin bareng-bareng. Nah, ini kalau dari biji ini yang sudah kering nih ya berarti ya, nah itu bagaimana sih prosesnya sehingga jadi bubuk, lalu kita seduh nih? Proses biji kopi mentah sampai jadi bubuk ya? Oke. Ada banyak prosesnya sebenarnya. Dari green bean diproses, nah itu dia. Proses-proses ini kan menentukan karakter apa yang ingin kita munculkan dari biji kopi tersebut. Karakternya kan ada banyak. Asam, manis, ada pahit, ada bodinya tebal tipis, ada berbagai macam, ada anggur, ada mau aroma apa yang mau kita munculkan gitu. Nah, itu menentukan proses mana yang kita tempuh gitu. Setelah diproses oleh petani, kemudian jatuh ke tangan saya roasting. Nah, dalam roasting itu juga dipilih kita mau pakai metode roasting apa untuk mendapatkan target yang kita tuju. Pinginnya kopi yang bagaimana rasanya, itu kita tentukan. Bagaimana proses roastingnya, kita pilih.
Lalu setelah udah jadi matang roast bean, jadi kita taruh aja di dalam toples begini. Ketika nanti pembeli kita datang, pilih dia mau kopi yang mana. Setelah dia udah tentukan, saya akan tanya customer saya, mau seduh dengan metode apa di rumah. Ketika dia tahu dia mau seduh dengan metode apa, dengan alat apa, baru saya bisa tentukan ukuran green size-nya. Nggak semua orang punya mesin grinder di rumah. Ada orang yang membeli lalu minta di green di sini. Saya harus tanya dia mau seduh ala apa gitu. Mau pakai mesin espresso kah, V60 kah, siphon kah, atau drip. Nah, itu baru kita bisa tentukan green size-nya, baru kita gilingin di sini. Jadi mereka tinggal ritual menyeduh kopi di rumah. Ya, lumayan ya, berarti menggiling pun juga ada metodenya ya. Ada ukuran aja sih, lebih tepatnya ya, ukuran. Ada berbagai jenis ukuran juga, jadi gak sembarang tubruk aja gitu ya, tahu-tahu kita seduh gitu. Kalau untuk kopi tubruk pasti semua halus. Ya, halus. Gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara jenis kopi, untuk yang ada saat ini nih, ada berapa sih jenisnya? Jenisnya di toko kopi Gayo Nyonya Manis ada jenis Arabica dan Robusta. Itu aja sih. Kalau prosesnya banyak, tapi jenis yang kita lakukan proses selanjutnya itu Arabica dan Robusta aja. Hanya Arabica dan Robusta. Arabica dan Robusta. Nanti ada prosesnya lagi, yaitu tergantung customer ya berarti ya. Ada proses yang memang kita selalu ready sediakan tanpa di request. Ada selalu contohnya kayak luwak liar, wine, natural, honey, itu selalu ada. Nah, jadi, itu untuk jenisnya mungkin rasanya ya, mungkin bisa dideskripsikan nggak rasanya? Rasanya ya? Iya, rasanya. Kalau honey itu yang dimunculkan karakternya lebih ke sweetness. Kemanisan. Walaupun manisnya nggak seperti gula ya. Manis asli pada kopi itu ya paling bisa dibilang seperti manis jambu gitu ya. Kalau honey, kalau proses luwak liar itu proses yang sebenarnya itu sangat unik. Kalau di dalam perut luwak, dia itu hanya perlu 8 jam. Tapi kalau manusia mencoba memproses kopi Arabica itu sampai bisa seperti apa yang diproses luwak, butuh waktu 8 tahun. 8 tahun. Ya. Wah, spesial juga ini rasanya. Kalau rasanya luwak liar itu sangat lembut banget gitu, soft banget. Kalau wine ada lagi proses wine. Wine itu kita punya wine yang soft, ada juga yang strong. Nah, itu bahan bakunya juga beda. Prosesnya diperlakukan dengan beda juga. Kepadatannya, density-nya juga beda. Jadi rasanya kalau wine yang soft itu nggak se-strong yang strong gitu. Jadi prosesnya lebih panjang yang strong. Rasanya ya mirip wine. Aromanya rasanya mirip wine. Rasa wine pada kopi sama rasa wine yang pada anggur ya nggak bisa sama persis sih. Tapi diistilahin tuh dibayangkan seperti ini rasanya kayak wine gitu. Karena memang itu prosesnya fermentasi. Cuma proses fermentasinya yang sepanjang berapa puluh hari itu akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda juga. Ada lagi proses natural misalnya. Kalau natural itu juga fermentasi. Tapi dia kalau kopi Gayo yang diproses natural yang ada di kopi Nyonya Manis ini, natural kami itu aromanya lebih ke jackfruit, nangka. Buah nangka. Itu kurang lebih. Masih ada banyak proses lain lagi sih sebenarnya. Tuh, kalau kita bahas nggak akan cukup nih ya. Panjang sekali nih ya proses kopi. Ya jadi setelah kita ketahui bersama ya ternyata kopi itu ya nggak sembarang seduh. Jadi banyak jenisnya, prosesnya pun juga banyak gitu ya. Nah contohnya di Nyonya Manis ini juga banyak jenisnya. Nah salah satu kopi yang booming saat ini nih ya, seperti tadi sudah disebutkan juga itu kopi Gayo ya. Kopi Gayo. Nah itu kopi Gayo ini juga sampai ada filmnya juga ya, filosofi kopi Gayo itu juga ada filmnya ya. Kopi nah Gayo. Ini apa sih yang membuat kopi Gayo itu spesial atau istimewa? Kenapa sih booming banget, istimewa banget gitu ya? Sebenarnya kopi Gayo itu tumbuh di dataran tinggi Gayo itu dari alam semesta ini udah anugerah ya. Anugerah. Dia bilang anugerah kenapa?
tanam gitu pasti hasilnya baik lah. Dibanding secara indikasi geografis dia tuh sudah sangat beruntung gitu. Sudah sangat beruntung. Pertama indikasi geografis, cuaca. Kemarin 2021 kopi Gayo ini juga menang Cup of Excellence seluruh Indonesia ya, menang lagi. Jadi dengan skor 89,28. Tinggi ya. Tapi memang Gayo itu sebelum boomingnya kayak sekarang, kalau dari segi rasa ya, rasa tuh nggak bisa bohong. Emang tadinya berapa 10 tahun yang lalu nggak se-booming seperti sekarang ya, karena juga zamannya sekarang kopi udah masuk wave ketiga. Pada waktu itu belum booming seperti sekarang karena nggak banyak juga yang ngulik ya. Tapi kalau rasa dari dulu saya cicipin kopi Nusantara ya, paling strong dan rendah asam itu Gayo. Jadi aroma, rasa strong, tapi asamnya rendah. Jadi untuk orang Indonesia lebih nyaman di lambung, tapi dia dapat rasa yang lebih strong. Itu ya yang membuat Gayo itu spesial ya. Iya. Beda-beda dari yang lain. Dan dia kaya akan apa ya? Karakternya tuh kaya. Dalam satu biji kopi itu kan ada, kalau dideskripsikan bisa ada beberapa rasa. Ada misalnya ada rasa ayam, ada kalau rasa bunga lebih detailnya lagi, ada kalau ada diagram rasa, ada rasa bunganya apa? Lebih detail lagi. Ada melati kah? Ada rasa buahnya ini apa? Buah asam atau buah manis? Ada misalnya jeruk. Jeruknya itu ada jeruk apa, akan detail. Apakah lemon? Nah, beda daerah tempat dia ditanam itu akan menghasilkan karakter ini yang terdapat di dalam satu buah biji kopi itu berbeda-beda. Misalnya Gayo ada jeruk apa? Daerah Jawa ada jeruk yang aroma kopinya tuh jeruknya tuh jeruk keprok. Nah, itu beda-beda sesuai indikasi geografis. Nah, di dalam kopi Gayo ini memang nggak bisa bohong, karakter dia itu selain sangat banyak dalam satu biji kopi itu sangat banyak, sangat kaya, didukung oleh indikasi geografisnya. Makanya dia tuh anugerah. Ya sampai sekarang nih memang kalau kopi ya biasanya orang Gayo ya, booming banget Gayonya. Gayo. Ya aku pun juga tahunya begitu ya, karena Gayo ini merupakan kopi spesial juga. Yang aku tahu pun juga Gayo, karena aku juga pernah nonton Filosofi Kopi itu juga Gayo juga gitu. Beberapa dari sekian banyak jenis ini, jenis yang paling terfavorit ini apa ya? Jenis kopinya? Kopi dari daerah manakah atau? Oh, kalau kita mengusung tetap Gayo. Tetap Gayo. Apapun ya, yang kita sediakan yang lain itu asal muasalnya itu kan sejarah berdirinya kopi Nyonya Manis ini memang Gayo. Even di belakang itu latar belakangnya zaman engkong saya sudah main kopi, oma saya kopi, mami saya kopi. Tapi berdirinya Nyonya Manis, merek Nyonya Manis ini asal muasalnya itu yang kita usung adalah Gayo. Jadi apapun yang kita sediakan, yang terfavorit tetap adalah Gayo. Oh, berarti yang menonjol dari Nyonya Manis ini Gayo ya? Gayo. Gitu. Gayo ini memang sudah, pokoknya rekomendasi lah ya dari Nyonya Manis itu Gayo. Rekomendasi. Ya, rekomendasi. Dia mengalahkan 157 sampel kopi lainnya. Tahun 2021 kemarin Desember, yang 157 sampel lainnya tuh lewat sama dia. Dari seluruh kopi-kopi Nusantara yang lainnya, nomor 1 lagi Gayo. Spesial ya, berarti sampai Nyonya Manis pun juga merekomendasikan Gayo dibanding kopi-kopi yang lain juga ya. Meskipun di sini juga banyak jenisnya, dari daerahnya pun juga banyak. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin itu ya. Jadi kita sudah bahas ya mengenai kopi Gayo. Ini salah satu kopi yang terfavorit juga di sini. Sebelum kita mengakhiri episode kita nih, dari Ibu sendiri ada nggak sih tips untuk kita semua nih para penonton Zona Hijau membedakan mana kopi yang asli dengan kopi yang campuran? Karena seperti yang kita tahu nih, kalau yang kopi-kopi di tongkrongan itu kan harganya mungkin kita nggak sebut merek ya, ada yang 1000-an, 2000-an per saset. Nah, sedangkan
kopi yang asli itu harganya sampai puluhan ribu untuk berapa gramnya saja ya kan? Nah, Iya, itu iya. apa sih? Bagaimana sih? Gini ya, kopi yang asli itu murni pure kopi dengan kualitas specialty, sudah pasti harganya jauh lebih mahal. Dari bahan baku 100% pure kopi specialty. Kopi specialty itu artinya kualitas ekspor di atas grade 1. Sementara kopi saset sendiri bahan bakunya itu bahan bakunya itu jauh lebih murah. Dia tidak akan pakai kopi specialty. Dari segi bahan baku itu sudah bagaikan bumi dan langit. Sudah jauh banget sebenarnya. Jadi kalau mau membandingkan harga itu hal yang nggak bisa ya, karena kopi itu adalah barang yang unlimited harganya. Jadi misalnya ya, kopi, teman-teman beli kopi proses, misalnya proses wine di toko kopi Gayo Nyonya Manis gitu. Ada yang harganya di saya misalnya per kilo misalnya 800.000. Tapi ada orang yang memproses kopi Gayo, judulnya kopi Gayo juga dari Gayo, sama wine juga, tapi jual 400.000. Itu sih sah-sah aja, karena kopi itu unlimited. Rasa itu nggak akan bisa dibandingkan. Jadi penanganan biji kopi di setiap tangan petani dan setiap tangan roaster ataupun barista itu nggak akan bisa dibandingkan. Beda-beda. Misalnya beli ayam geprek di sini dan di sana, beda merek, itu nggak bisa dibandingkan. Jadi pasaran harga itu memang ada, tetapi ada banyak orang juga nih ya teman-teman yang salah kaprah. Daerah Gayo itu kan luas, dia punya ketinggian dari misalnya 1000, 1200, 1300 sampai di atas 1600. Orang yang menjual kopi Gayo dengan bahan baku yang dia beli ditanam di ketinggian 1200, harganya nggak bisa dibandingkan dengan sama-sama kopi Gayo tapi ditanam di ketinggian 1600. Ketinggian juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi harga. Nilai cupping skornya itu mempengaruhi. Kualitas secara fisik itu mempengaruhi harga. Grading itu mempengaruhi harga. Density itu juga mempengaruhi harga. Jadi kalau ada cacat fisik satu lubang jarum, kalau di bawah 3% masih bisa dikatakan specialty ya, sesuai standar SCAA. Itu di bawah 3% masih bisa dikategorikan specialty. Tapi nggak semua orang yang menyediakan kopi Gayo itu sudah pasti specialty. Dan specialty ketinggian berapa? Dengan nilai skor nilai cupping berapa? Jadi nggak bisa dibandingkan. Kecuali dia membandingkan panen yang sama, bahan baku yang sama, ditanam di ketinggian yang sama dengan proses dan perlakuan yang sama, baru dia bisa bandingkan harga. Dan misalnya seperti luwak liar kita di harga sekian, di sana kok separuh harga. Bagaimana teman-teman bisa membuktikan yang teman-teman bayar itu semahal itu adalah 100% luwak liar? Pasti. Kalau orang yang awam, peminum kopi ya, bukan penikmat kopi, bagaimana membandingkan biji kopi ini luwak liar apa luwak tangkar? Dari situ aja udah separuh harga. Apalagi kalau beli dalam keadaan bubuk. Bagaimana bisa membuktikan, yakin bahwa yang saya beli ini dengan harga sekian juta, ini pasti luwak liar? Nah, saya punya slogan ya, kita tuh jual kopi jujur. Saya punya sertifikatnya. Dari perlindungan petani kopi di daerah dataran tinggi Gayo, saya ada sertifikatnya semua. Nilai skor dari Q gradernya juga ada, dan itu kan menentukan harga kita di berapa. Karena kopi itu adalah tanaman yang paling tidak konsisten. Jadi ditanam di ketinggian yang ini, pohonnya yang ini juga, panen ke-1 dan kedua itu rasanya nggak akan bisa sama. Dia akan selalu berubah, tapi berubah dalam toleransi sekian persen ya, gitu. Jadi kalau harga kopi ditanya, apalagi kopi murni dengan kopi saset, wah itu bagaikan bumi dan langit. Oke.
ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Makanya saya nggak mau memberi customer saya kopi pajangan yang sudah bubuk. Saya mau dia pilih betul-betul, lihat dari biji kopi ini. Baru setelah dia tentukan, dia beli, oke, saya akan gilingkan di depan matanya. No tipu-tipu. Minta sertifikatnya, ada. Setiap panen, dia punya nilai akan berbeda-beda. Jadi sertifikat nilai skor cupping itu yang hari ini kita beli, panen, proses terus di cupping. Nilainya misalnya 8,25. Kita beli lagi beberapa bulan kemudian, itu harus di cupping lagi. Nggak bisa skor yang kemarin kita pakai ke skor yang panen berikutnya, itu nggak laku. Itu menentukan harga, dan itu menentukan ini masuk ke grade berapa. Itu menentukan harga dan menentukan ini layak diproses apa. Gitu. Jadi kalau di Nyonya Manis ini sudah jujur ya, pasti ya asli ya, sudah pasti keasliannya, sudah tadi udah ada slogannya juga, kita no tipu-tipu ya, jujur. Tipu-tipu, kita kopi jujur. Kopi jujur ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, buat pencinta kopi asli ya, bisa langsung ke sini nih. Nah, kalau menyesuaikan daerahnya juga ya, untuk Cikarang dan sekitarnya bisa nih mampir ke sini ya. Ini juga berbagai macam jenisnya ya. Salah satu yang spesial yaitu kopi Gayo. Nah, seperti apa sih kopi Gayo nih? Aku juga penasaran nih, dari bijinya itu seperti apa, terus prosesnya hingga seperti bubuk ini seperti apa. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikannya. Nantikan video bedah kopi Gayo Nyonya Manis di part 2 ya.